Sobat Tekno, zaman sudah berubah. Kehadiran teknologi kini semakin menggairahkan dan mengubah pola hidup setiap kalangan di dunia. Setiap hari terdapat teknologi baru yang bermunculan dan memudahkan hidup setiap insan yang menggunakan. Salah satunya adalah lini produk terbaru Asus untuk para kreator, yaitu ProArt yang memudahkan pekerjaan para kreator terutama dalam bidang seni dan juga desain. Lantas kemudahan apa yang ditawarkan oleh Asus ProArt ini? Bersama saya telah hadir Bapak Yulianto Hasan, Commercial Head dari Asus Indonesia. Selamat malam Bapak. Halo, selamat malam. Dan di samping saya juga telah hadir perwakilan dari para kreator, Anjas Maradita. Selamat malam. Ya, seorang motion graphics designer dan videographer yang telah banyak membuat konten di YouTube. Dan juga telah hadir juga Benny Lim, seorang director yang sudah menghasilkan banyak sekali karya-karya di Indonesia. Untuk pertanyaan pertama langsung aja kita ke Bapak Yulianto terlebih dahulu. Nah Pak Yulianto, kemudahan apa nih yang ditawarkan dalam produk terbaru dari Asus kali ini? Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Yulianto dari Asus Indonesia. Dengan senang hati, hari ini hadir memperkenalkan produk yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pencinta seni. Pengkonversi dari dunia 2D menjadi 3D. ProArt, produk kami yang membuat Anda mampu berkarya lebih maksimal dengan semua kebaikan yang kami tingkatkan. Kreator yang berbeda memerlukan solusi profesional yang berbeda pula. Menurut penelitian kami, dari perspektif jenis konten, ada berbagai jenis kreator, termasuk kreator 2D seperti desainer grafis, fotografer, kreator 3D seperti arsitek, desainer produk, dan pembuat media seperti pembuat film, animator, dan game developer. Kami mewawancarai para kreator profesional, kami menemukan bahwa masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalkan warna yang tidak sesuai saat ada di tampilan laptop dan pada saat dicetak. Ada juga masalah lain seperti laptop yang terlalu berat. Mungkin juga rendering yang memakan waktu lebih lama sehingga Anda terhambat melakukan aktivitas lainnya. Beberapa masalah lain seperti port di laptop yang terbatas sehingga harus membawa banyak konektor lainnya. Oleh karena itu, kami muncul dengan produk ProArt, lini produk terbaru dari Asus khusus untuk para kreator profesional. Produk ProArt menghadirkan ketelitian yang dibutuhkan para kreator. Dengan kinerja ekstrim, rangkaian ProArt kami mencakup produk workstation yang paling tangguh. Produk pertama yang ingin saya perkenalkan dari seri ini adalah PC Workstation. Desktop yang paling kuat dan compact, ProArt Station D940. Dilengkapi dengan komponen Intel Core Series dan NVIDIA RTX GeForce Series tertinggi yang ada, serta CPU i9 9900K dan RTX 2080 Ti yang mengagumkan. Terlepas dari semua kekuatan ini, PC ini memiliki sasis faktor bentuk 8 liter. Produk ini juga mempunyai komponen pendingin yang sangat efektif, hanya beroperasi pada 37 desibel pada saat beban penuh. Adanya komponen vapor chamber dan 4 kipas yang kuat dan tenang, mengalirkan udara, membantu proses pendinginan. Bersama dengan ProArt Station, kami dari Asus juga senang sekali memperkenalkan Anda StudioBook Pro X, workstation mobile terbaru kami, dan yang pertama dengan ScreenPad 2, yang memberikan pengalaman multi-display membantu para kreator. ScreenPad 2.0 yang baru menambahkan layar sentuh sekunder yang interaktif yang meningkatkan produktivitas Anda dengan lebih banyak kemungkinan. Interface seperti smartphone yang intuitif memungkinkan Anda mengelola tugas dengan mudah dan membuat alur kerja multitasking Anda sendiri. StudioBook Pro 17 inch menghadirkan teknologi Nano Edge 4cc dengan screen to body ratio 92% yang memberikan profil laptop 15 inch untuk mobilitas yang luar biasa. Panel layar ini dirancang khusus dengan aspek rasio 16:10 untuk memberikan ruang tambahan bagi pengguna profesional. Tampilan standar industri 16:9 dengan ukuran layar yang lebih lebar mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan desainer. Ini mengurangi area kerja dan tidak mampu melihat big picture secara keseluruhan. Layar juga mencakup 97% dari gamut warna DCI P3 dan memiliki akurasi warna yang luar biasa Delta I di bawah 1 dan validasi Pantone untuk akurasi warna yang lebih terjamin. Sehingga warna yang Anda lihat di layar adalah warna yang akan kita capai pada saat dicetak. Berikut ini adalah ringkasan dari spesifikasi utama ProArt StudioBook Pro X. Seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu workstation mobile yang paling powerful di dunia. Dan saya ingin memperkenalkan Anda sekarang workstation mobile paling kuat di dunia. ProArt StudioBook One. Kami menamakannya One karena produk ini adalah the one dari laptop Asus yang mengungkapkan inovasi dan kinerja dari brand kami. Apa yang menjadikannya laptop paling kuat di dunia? StudioBook One adalah yang pertama dan terkini di dunia. Satu-satunya laptop yang menampilkan Quadro RTX 6000, mesin grafis industri NVIDIA yang paling kuat. Quadro RTX 6000 menggabungkan kapasitas memori GPU 24 GB yang sangat besar dengan real-time ray tracing, akselerasi AI, advanced shading, dan kemampuan VR.
Ray tracing adalah teknologi rendering komputasi yang secara realistis mensimulasikan pencahayaan dan objek-objeknya. Di NVIDIA GeForce RTX GPU merupakan penggabungan dari beberapa mesin akselerasi ray tracing berbasis perangkat keras baru yang disebut RT Cores. Hal itu memungkinkan penelusuran real-time tracing dalam game dan aplikasi lain yang memungkinkan. Tidak hanya itu, kekuatan GPU ini juga terbukti dengan pengeditan RAW video resolusi 8K dengan kinerja playback yang sangat lancar. Sejak peluncuran platform Turing RTX tahun lalu, lebih dari 40 aplikasi kreatif dan desain telah mengumumkan dukungan untuk RTX untuk mendinginkan komponen Pro One yang lebih kuat. Kami menggunakan pendingin titanium alloy, saluran yang disetel untuk aliran udara yang lancar dengan kipas ganda. Ketika laptop dibuka, aliran udara dioptimalkan dalam terowongan angin untuk memberikan pendinginan maksimum dengan meminimalkan resistensi dan kebisingan. Kami juga menampilkan tampilan terbaik kami di StudioBook One dengan layar 4K UHD 15 inci yang memiliki kecepatan refresh 120 Hz dan yang lebih penting lagi bagi para kreator, memiliki cakupan gamut warna Adobe RGB 100% dan memiliki akurasi warna Delta I di bawah 1. Untuk kekuatan dan kenyamanan viewing, StudioBook One memiliki lapisan anti-glare dan perlindungan seperti Gorilla Glass 5. Kami memberi StudioBook One CPU Intel Core i9 9980HK yang paling kuat dan memasangkannya dengan RAM DDR4 2666 MHz tercepat dan SSD NVMe 1 TB. Produk ini juga memiliki 3 port Thunderbolt 3, lebih dari laptop manapun. Dikarenakan konten yang diproses pada laptop ini biasanya akan menjadi file yang sangat besar, pengguna membutuhkan cara tercepat untuk dapat mengcopy konten yang diperlukan. Port Thunderbolt mendukung standar DisplayPort 1.4 dan memungkinkan koneksi hingga 3 tampilan. Jadi, inilah seluruh keluarga ProArt kami. Seri W memiliki GPU Quadro dan seri H memiliki GPU GeForce. Dengan performa unggulan Xeon dan Quadro, software profesional yang kompatibel dan Pantone validated untuk membantu para kreator dalam membuat konten berkualitas. Kami juga mengenalkan dukungan ekosistem untuk PC dan laptop ProArt. Perangkat lunak ProArt Power Suite yang dirancang khusus untuk membantu menjaga akurasi warna dan mensinkronkan pengaturan visual untuk berbagai perangkat. Perangkat lunak ini juga dapat membantu Anda memantau dan menyesuaikan kinerja sistem. Kami memiliki aplikasi sinkronisasi pintar yang memungkinkan pengguna untuk melacak status dari PC mereka. Untuk mengakhiri perkenalan dengan produk ini, saya ingin menyebutkan bahwa semua StudioBook disertifikasi ISP oleh pembuat perangkat lunak industri terkemuka, sehingga pengguna tidak perlu khawatir tentang kompatibilitas ataupun kinerja ketika menjalankan aplikasi mereka. Oke, itu canggih banget produk yang baru saja disampaikan oleh Bapak Yulianto. Gimana Mas Benny, Mas Anjas tadi ngedengarnya? Wow, merinding. Nggak ada kata-kata lain, wow ya. Wow. Hebat sekali, informasi yang disampaikan juga sangat detail, sangat jelas. Jadi kita juga bisa mengerti dan paham ya. Nah itu dia ya kecanggihan dari produk yang dibawa oleh Asus ProArt. Seperti apa juga pengalaman yang sudah menggunakan langsung nih ya laptop tersebut untuk pekerjaan sehari-hari. Nanti dulu, nanti Mas Anjas dan juga Mas Benny akan menceritakan secara detail bagaimana pengalamannya. Sesaat lagi tetap di Take No Time. Sobat Tekno, di zaman seperti ini sepertinya kita tidak mungkin terlepas dari yang namanya komputer ataupun laptop. Saat bekerja, apalagi sekolah juga sekarang menggunakan laptop dengan komputer juga ya. Terutama mereka yang bergerak di bidang seni kreatif ataupun bidang lainnya yang membutuhkan spesialisasi aplikasi khusus di dalam laptop. Nah mungkin pertanyaan pertama sebelum kita masuk bertanya bagaimana pengalamannya menggunakan produk Asus ini, saya mau tanya dulu kegiatannya nih semasa sekarang Mas Anjas dan juga Mas Benny apa? Ya masih sama sih sebenarnya ngerjain beberapa project iklan, aku director kan soalnya dan juga selain itu ngikutin perkembangan zaman sambil berkonten. Jadi bikin YouTube juga, terus adalah mungkin beberapa belakangan juga ngerjain online directing kan aku coba project baru gitu. Oh iya, ada short movie ya yang bersama selebriti juga. Kalau Mas Anjas sendiri sekarang kegiatan kurang lebih apa yang dikerjain? Ya, ada beberapa ya, kayak misalnya aku lagi nyiapin konten video dari startup education aku, terus lagi ngurus channel YouTube juga, terus juga sambil ngikutin zaman. Nah, saya malah cross nih, saya yang masuk ke short film. Gitu. Tukeran ya, nyoba hal baru ya. Betul. Berarti semua pekerjaannya berhubungan dan harus menggunakan laptop juga dong. Benar banget. Nah, kalau mendengarkan penjelasan dari Bapak Yulianto, gimana produk ini nih? Top banget sih. Udah pasti lancar gitu. Iya.
Oke. kurang lebih gitu. Udah nyoba untuk bekerja gitu, untuk ngerjain kerjaan sehari-hari? Ya udah, jadi Udah. aku udah pindahin kerjaan juga, ngetes di sini, udah ngerasain gitu. Rasanya gimana? Coba ceritain ke kita. Kita pengen tahu penasaran rasanya gimana sih pakai laptop ini? Gimana tadi? Ya aku sih ngerasain salah satunya, ya aku juga nyobain nih. Jadi aku ambil dari editor kerjaan yang lumayan berat nih. Kita kemarin ada bikin divisi, kita coba render gitu kan. Nah itu cepet banget prosesnya. Jadi kayak selain itu gini sih, yang tadinya aku harus selalu misalnya ketemuan di studio kita, di kantor untuk ngecekin kerjaan misalnya. Ini ya sekarang kita bisa request misalnya, ketemu di mana deh. Karena kan ini device-nya bisa dibawa-bawa tapi speknya tinggi gitu. Sangat kepake banget sih sekarang. Iya, jadi biasanya harus duduk gitu ya, ketemu misal di kantor, ini bisa ketemu di mana aja. Iya, Iya. Kalau Mas Anjas gimana rasanya menggunakan ini? Iya, jadi aku sendiri kan punya satu standar yang aku bikin buat nih reviewer laptop. Kalau kalian mau ngetes video editing laptop kalian lancar atau enggak, pakai standar gua gitu. Nah terus aku akan pakai nih hasil tesku sendiri, aku pakai di sini. Iya. Dan itu so far belum ada yang bisa selancar di sini. Lancar banget ya. Iya, lancar Oke. Dan dari para kreator sebenarnya positif banget ini ya, ternyata ya menggunakan ini ya. Tapi sebelum menggunakan Asus ProArt ini kan juga pernah menggunakan yang lain. Iya. Nah, pasti kan mengalami kendala atau kesulitan. Ya, nah kendala dan kesulitan yang biasa dihadapin itu apa aja sih? Mas Anjas boleh? Biasanya kan ada yang namanya rendering time, nunggu Coba dulu. gimana? Jadi kalau rendering time tuh kalau misalnya kita lagi ngedit nih, kadang kita tuh harus nunggu beberapa detik supaya di load dulu dan previewnya lancar. Nggak butuh waktu yang banyak untuk nunggu itu, bahkan nggak perlu nunggu. Begitu di play langsung jalan gitu. Oh jadi hemat waktu banget dong? Banget. Dan bukan cuma hemat waktu, jadi malah nggak perlu ada waktu nunggunya gitu. Malah nggak perlu, ada waktu nunggunya. Karena nggak ada Real waktu time. yang perlu dihemat. Iya. Oke, kalau Mas Benny sendiri gimana? Em, Kesulitannya sebelumnya apa gitu, kendalanya? Mungkin salah satu poinnya gini sih, teknologi kan makin canggih ya. Betul. Kamera juga semakin canggih, karena output gambarnya juga kalau kita udah bikin TVC itu satu file tuh hitungannya giga-giga gitu kan. Nah Oke. itu pasti secara proses datanya juga besar. Nah itu ibaratnya device ini mampu untuk ngebantuin. Cuman selain poin itu aku lihat juga warna. Jadi yang tadinya kalau misalnya mau ngecek warna kan harus kayak aku bilang di studio gitu kan. Sedangkan layar laptop ini aku cobain tuh bener-bener bagus banget. Yang ibaratnya gimana ya, aku lihat warnanya untuk aku coloring itu udah mirip dengan LCD yang kita pakai buat professional works. Jadi kayak ya enak banget gitu. Iya. Gitu. Jadi kendala yang lalu ini teratasi hanya dengan ini ya? Iya, Betul, bahkan ini sekelas sinema. Jadi yang pakai itu Warner Bros, Fox, ya yang kita tonton di bioskop gitu. Iya, Jadi iya. kalau kita pakai sama warna bioskop itu sama. Waduh, itu keren Gitu. sekali. Pak Yulianto, sebenarnya memang Asus ProArt ini dikhususkan untuk mereka para kreator atau semua orang sebenarnya bisa gitu menggunakan laptop ini? Memang sebenarnya untuk Studio Book Pro Art ini kita fokuskan untuk content creator. Tadi Content mungkin creator. ada beberapa 3 poin yang saya summary. Jadi memang tiga itu dari Pantone validated, di mana warna di device itu dengan warna yang dicetak itu outputnya tuh sama. Dan juga tentunya tadi seperti yang Pak Anjas bilang itu ada standarnya maunya seperti apa. Dan tentunya ini semua laptop ini juga sudah ISV certified untuk semua desain aplikasi desain grafis. Dan yang lain juga tadi nggak ada waktu nunggu. Itu karena top notch performance-nya itu. Karena ya memang didukung oleh Xeon dan juga Quadro itu sendiri. Oke, tapi kalau misal Pak, ini konten kreator kan banyak yang mau bermunculan nih Pak, yang baru-baru. Untuk menggunakan Asus ProArt ini mudah juga nggak sih Pak untuk digunakannya untuk yang baru-baru nih pemula? Tentunya sih menurut saya ini malah lebih memudahkan. Karena Lebih memudahkan, ya? dari tadi rasio, kalau biasanya laptop kebanyakan rasio layarnya 16:9. Ini 16:10. Ini tentunya memudahkan untuk para kreator baik itu advance ataupun pemula. Warnanya sendiri yang sudah Pantone validated itu juga untuk mempermudah penilaiannya dan kreativitas dari content creator itu sendiri. Jadi kalau untuk proses editing dan segala macam cukup dengan Asus ProArt ini rasanya udah cukup? Lebih dari bukan cukup. Lebih dari cukup ya. Jadi tadi kesulitan yang dihadapi di keseharian juga dengan Asus ProArt ini jadinya udah nggak menemukan kesulitan lagi ya, bisa dibilang. Nggak ada, udah perfect banget sih. Iya. Kalau untuk menghasilkan karya-karya baru ini juga pas lah ya, bisa dibilang. Kan tadi kan sempat ngomong nih yang tadi ada berkolaborasi dengan selebriti bikin short film gitu Betul. kan. Itu kan sebenarnya prosesnya
aku ngerjainnya online directing yang dibikin secara online, misalnya aku di rumah, mereka di rumah juga. Cuman prosesnya itu yang seru gini, untuk itu bisa terjadi kan butuh device yang aku tuh bisa ngedit langsung cepet, biar dia tuh bisa di preview langsung juga. Misalnya ini kurangnya di sini nih, coba ini masukin shot-shot seperti ini gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu mensupport cara baru ini, ya sebenarnya ini lebih ke apa ya, mencoba untuk mengeluarkan cara baru lah, at least jadi solusi dan akhirnya punya solusi yang didukung sama si laptop ini gitu. Iya, wah itu dia ya. Ini udah solusi, nggak pakai waktu, nggak ada waktu nunggu. Ya Mas Anjas. Mudah juga untuk digunakan ya. Nah itu dia tadi ya bincang-bincang dengan Mas Anjas dan juga Mas Benny. Nah Sobat Tekno pastinya penasaran nih ya. Selain tadi kita sudah dijelaskan juga speknya secara detail, kecanggihannya apa untuk produknya. Kita penasaran juga harganya ini gimana ini. Kira-kira berapa ini angkanya? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Tekno Time. Sobat Tekno, tidak hanya Mas Anjas dan Mas Benny yang telah mencoba menggunakan Asus ProArt dalam pekerjaan sehari-hari. Terdapat juga beberapa pekerja kreatif di luar sana yang telah menggunakan produk ini dalam pekerjaannya sehari-hari mereka. Seperti apa pendapat mereka? Kita lihat bersama-sama. Kalau kami dituntut kreativitas dengan Asus ProArt ini, kami bisa melakukan render dengan cepat. Jadi semakin cepat proses rendernya, maka semakin baik pula kami dalam memanage pekerjaan itu untuk segera tayang. Laptop ini secara spesifikasi memang sangat kuat. Proses rendernya bisa real time kalau di sini, karena pakai VGA RTX ya. Copy materi itu bisa sangat cepat sekali di sini. Untuk membantu proses pekerjaan saya, konten grafis untuk di media sosial dan di website Medcom, laptop ini sudah dilengkapi dengan spesifikasi yang super cepat. Bukan hanya sekedar laptop ya, tapi dia lebih ke mobile workstation. Nah itu dia, memang ya unggul sekali laptop ini dibandingkan dengan laptop yang lain. Setuju? Setuju. Nah untuk urusan pekerjaan sehari-hari terutama di bidang desain, videografi dan konten kreatif lainnya, Pak Yulianto, Sobat Tekno nih di rumah sudah penasaran sekali nih ya. Kira-kira laptop dan desktop dari high end seperti ini dibanderol dengan harga berapa? Oke, jadi dengan sangat bangga kami menginformasikan harga dari produk ini sehingga Anda dapat mulai mencari tahu workstation atau studiobook mana dari ProArt yang sesuai dengan kebutuhan Anda. ProArt Station D940MX dengan Intel Core i7 9700K, 1TB Quadro P1000, RAM 8GB, Windows 10 Pro, 3 years warranty, harga dari 34.299.000. Dan juga berikutnya yang diperkuat dengan i9, 1TB GeForce RTX 20606GB, RAM 16GB, harga dari 39.899.000. Dan juga Intel Core i9 dengan 1TB SSD Quadro RTX 4000, 8GB VRAM dengan 16GB RAM, harga dari 48.999.000. Kita lanjutkan ke ProArt W730 diperkuat dengan Intel Xeon E2276M dengan 1TB SSD performance dengan RTX 5000, 64GB RAM, harga dari 88 juta rupiah. Kita lanjutkan ke StudioBook Pro 17 W700 diperkuat dengan Intel Xeon E2276M, 1TB SSD, RTX 3000 Quadro, dan juga diperkuat dengan 32GB RAM, Windows 10 Pro 3 years on-site service, harga dari 55 juta rupiah. Dan kita lanjutkan ke spek selanjutnya, diperkuat dengan Intel Xeon E2276M dengan SSD 1TB, T2000, RAM 32GB, harga dari 48.400.000 rupiah. Dan juga untuk pilihan ketiga, Intel i7 9750H dengan SSD 512GB, diperkuat dengan Quadro T2000, RAM 16GB, harga dari 37.400.000 rupiah. Dan juga kita memiliki StudioBook Pro 17W700, diperkuat dengan Intel Xeon E2276M, 512GB SSD, T1000 Quadro, 32GB RAM, harga dari 42.900.000 rupiah.
Dan kami memiliki pilihan kedua, diperkuat dengan Intel Core i7-9750H dengan performa SSD 512GB, Quadro T1000, 16GB RAM, harga dari Rp35.200.000. Kami juga memiliki StudioBook Pro 15 W500 dengan Intel Core i7-9750H dengan 512GB performance SSD, RTX 5000 Quadro, diperkuat juga dengan 16GB RAM, harga dari Rp71.489.000. Kami juga memiliki segmen yang berbeda, H500, diperkuat dengan Intel Core i7-9750H dengan 512GB performance SSD, RTX 2060, 16GB RAM, Windows 10 Pro, 3 years on-site service, harga dari Rp33 juta. Dan ini merupakan produk terbaik kami, ProArt StudioBook One W590 yang merupakan the one, diperkuat dengan Intel Core i9-9980HK dengan 1TB performance SSD dan juga diperkuat dengan RTX 6000 yang merupakan satu-satunya di dunia, dan juga diperkuat dengan RAM 64GB dengan Windows 10 Pro 3 years on-site service, harga dari Rp176 juta. Nah, itu dia tadi ya, sudah disebutkan semua harganya cukup variatif, ada yang dari 33 juta ya Pak ya, sampai tadi 176 juta. Nah, gimana nih tanggapannya? Dari tadi saya lihat kayaknya Mas Anjas sama Mas Benny udah ngobrol-ngobrol. Mas Benny gimana Mas? Ya, Dengar harganya? cukup bervariatif ya, dan Betul. juga worth it-nya kalau aku lihat sih buat pekerjaan profesional ya pasti, malah yang aku bilang tadi, dengan harga segini sih berarti kalau dibandingin dengan pekerjaan kita ya wajib punya sih aku bilang. Wajib punya justru Wajib ya? punya, iya. Kalau Mas Anjas sendiri gimana? Iya, sebenarnya kan ada variasinya ya. Nanti Betul. kita balikin lagi ke kebutuhannya. Betul. Misalnya tadi udah di set untuk kebutuhan Adobe. Nah, itu ada yang start from misalnya pakai yang 55. 55 untuk production house itu menurut aku worth it banget dan terjangkau untuk production house ya, untuk kita profesional gitu. Dan speknya pun tinggi gitu. Nah, kalau memang butuh untuk rendering yang high spec, ketemu depan klien sambil real time ray tracing 3D, nah pakai yang 176. Dan menurut aku itu worth it. Semua harga memang ada powernya gitu. Justru dengan harga segitu dapatnya lebih dari itu seharusnya ya, bisa dibilang. Iya, biasanya malah gede, nggak bisa dipindah-pindah. Nah, Gitu. sekarang di laptop. Jadi memang ini suatu bentuk investasi lah ya, belinya dengan harga segitu memang bisa digunakan untuk pekerjaan profesional. Betul. Oke, terima kasih Pak Yulianto atas kehadirannya, penjelasannya. Mas Benny, Mas Anjas juga terima kasih telah hadir, atas waktunya untuk hadir di Metro TV. Nah Sobat Tekno, itu dia tadi ulasan lengkap tentang Asus ProArt. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Asus di @AsusID untuk informasi gadget Asus lainnya. Saya Fani Gasani, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.